Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Saya berharap berdoa kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan kita berjumpa dalam pesan pastoral. Minggu ini saya berikan tema, apakah kasih yang sejati? Nah, setiap orang ingin mengetahui dan mengalami kasih yang sejati. Namun sedikit yang melihat apa yang dikatakan tentang kasih di dalam Alkitab. Kasih adalah salah satu tema pokok Alkitab dan sifat baik terpenting dalam kehidupan kekristenan. Di zaman sekarang, kasih antar sesama itu semakin dingin. Mengapa? Karena orang semakin mementingkan dirinya sendiri-sendiri. Sekarang kita mau belajar, dari mana sumber dari kasih sejati? Alkitab mengatakan ada beberapa ayat. Yang pertama 1 Yohanes 5 ayat yang ke-8. Sebab Allah adalah kasih. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Tetapi buah roh ialah kasih. Jadi sumber kasih sejati itu bersumber dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Allah sendiri. Jadi kalau kita ingin memiliki kasih yang sejati, maka kita harus memiliki yaitu Yesus Kristus di dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Nah, mari kita akan melihat sebenarnya apakah kasih sejati itu diwujudkan dalam bentuk implementasi dari kehidupan kita sehari-hari. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu adalah wujud daripada kasih. Jadi kalau kita mengatakan, saya punya kasih, itu artinya wujudkanlah seperti yang saya bacakan tersebut. Nah, kasih sejati itu lebih daripada sekedar sensasi, perasaan, misi atau bahkan doktrin. Kasih sejati adalah keinginan yang tulus untuk kesejahteraan orang lain. Jadi kasih sejati itu tidak ada embel-embelnya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kesejahteraan orang lain. Kasih sejati membawa kemuliaan bagi Allah. Mengapa? Karena tujuan utama kehidupan dan keberadaan daripada gereja Tuhan itu yang diutamakan. Kasih sejati tidak dapat dipalsukan. Mengapa? Karena dia berpusat dari Injil. Itulah kasih yang sejati. Nah, bagaimana memiliki kasih yang sejati? Kasih sejati adalah pusatnya adalah Injil. Dan Injil adalah manifestasi dari kasih Allah. Oh, luar biasa. Mengapa dikatakan Injil itu manifestasi dari kasih Allah? Berita tentang Injil sederhana di dalam Alkitab. Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan pada hari yang ketiga, ia dibangkitkan oleh karena kuasa daripada Roh Kudus. Kalau Yesus bangkit, maka kita juga akan dibangkitkan pada hari kebangkitan nanti. Hanya melalui Injil kita dapat menerima kasih sejati itu. Injil adalah kabar baik yang Yesus Kristus telah menebus dari kita dari hukuman dosa atau pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh karena itu, memiliki kasih sejati adalah memiliki Injil, percaya kepada Injil, percaya kepada Tuhan Yesus, mengaku Dia sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi kita. Nah, sekarang bagaimana kita mengimplementasikan kasih yang sejati? Alkitab mencatat di dalam Lukas pasal 10 ayat 27 sampai 28.
Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Nah, inilah cara kita mengimplementasikan kasih sejati. Ada vertikal dan ada horizon. Karena kalau kita berkata, aku mengasihi Tuhan, tetapi tidak mengasihi sesama, itu juga tidak mungkin. Kalau kita berkata, saya mengasihi sesama, tapi tidak mengasihi Tuhan, itu juga tidak mungkin. Dua-duanya kita lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami minta kasih daripada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus mengalir atas hati kami, agar kami menjadi terang bagi bangsa ini, bagi bangsa-bangsa, bahkan bagi kota di mana kami berada ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.